Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Perikatan akan menyampaikan materi mengenai penyusunan kontrak. Materi yang pertama, kami akan menyampaikan materi yang terdiri dari prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak, tahapan persiapan perancangan kontrak, anatomi kontrak, serta analisis kontrak. Untuk materi pertama, yaitu prinsip-prinsip dalam kontrak yang akan disampaikan oleh Saudari Hafsah Aryandini. Perjanjian merupakan peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu bentuk-bentuk prestasi yang telah disepakati bersama. Membuat suatu perjanjian atau perikatan, para pihak haruslah mengindahkan asas-asas dan unsur-unsur sebagai suatu prinsip-prinsip dalam hukum perikatan sebagai pedoman dalam membentuk suatu kontrak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan berbagai asas-asas umum yang merupakan pedoman untuk dijadikan pegangan bagi para pihak dalam membuat suatu kontraknya. Ada 7 asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian. Yang pertama, ada asas kebebasan berkontrak. Asas ini menyatakan bahwasannya kita semua diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja dan perjanjian tersebut mengikat kepada pihak yang membuatnya, yang mana perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi oleh kedua pihak. Dengan kata lain, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri kita sendiri. Dan dari asas ini dapat kita simpulkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian dengan siapapun juga. Lalu yang kedua ada asas konsensualitas. Pada asas ini, perjanjian itu lahir atau terjadi berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak. Lalu yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Asas ini disimpulkan dari kata berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, para pihak mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya, karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Asas pacta sunt servanda berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini sering disebut dengan asas kepastian hukum. Dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Dan dari sinilah makna asas kepastian hukum tersebut. Lalu yang keempat ada asas itikat baik. Asas ini ada 2, yakni ada subjektif dan objektif. Diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik subjektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat bersih dari para pihak. Sedangkan itikat baik objektif merupakan pelaksanaan dari perjanjian tersebut yang harus dijalankan sesuai dengan koridor yang benar dan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Salwa. Melanjutkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Hafsah, yaitu ada yang kelima, asas personalitas atau asas kepribadian, yang berarti bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat membuat perjanjian, kecuali untuk dirinya sendiri, karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat bagi pihak-pihak lain yang tidak tercantum atau terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang selanjutnya ada asas force majeure atau asas overmach atau asas keadaan memaksa, yang diartikan dengan bahwa dengan asas ini, debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa. Keadaan memaksa ini merupakan suatu keadaan debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaannya. Yang terakhir yaitu yang asas ketujuh, asas exceptio non adimpleti contractus. Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan bahwa kreditur pun telah melakukan kelalaian dalam perjanjian tersebut. Asas ini berlaku di dalam suatu perjanjian timbal balik. Materi selanjutnya yaitu tahapan persiapan perancangan kontrak yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Tur Azmi Harza. Baik, selanjutnya adalah tahapan persiapan perencanaan kontrak. Sebelum masuk dalam proses penyusunan kontrak, sebaiknya pelaku bisnis melakukan tahapan persiapan penyusunan kontrak bisnis.
Tahapan ini dilakukan sebelum masuk pada tahapan kontraktual. Dengan kata lain, para pihak mempersiapkan diri sebelum proses penyusunan kontrak pada tahap kontraktual. Tahapan dalam pembuatan kontrak tergambar dari definisi kontrak yang dikemukakan oleh Van Jun yang menyatakan bahwa kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasari dengan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa proses dalam pembuatan kontrak meliputi tahap pre-kontraktual, tahap kontraktual, dan tahap post-kontraktual. Tahap pre-kontraktual atau pra-kontraktual merupakan tahapan di mana para pihak melakukan penawaran dan penerimaan atau negosiasi dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam kontrak. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak terkait objek, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya adalah tahapan kontraktual. Tahapan kontraktual merupakan tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Tahapan ini meliputi menuangkan betul-betul kesepakatan para pihak pada draft kontrak, analisis draft kontrak, finalisasi draft kontrak yang dapat berupa kontrak di bawah tangan maupun otentik, dan penandatanganan kontrak. Pola umum kontrak terdiri dari judul, pembukaan, komparisi, premis, isi, penutup, dan lampiran jika diperlukan. Yang ketiga adalah tahapan post kontraktual atau tahapan pasca kontraktual. Tahapan pasca kontraktual ini merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa jika timbul sengketa. Pelaksanaan perjanjian ini merupakan satu akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Next. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis dalam tahapan persiapan penyusunan kontrak bisnis. Unsur yang pertama yang harus diperhatikan adalah mengenali dan memahami para pihak di dalam perjanjian. Mengenali dan memahami para pihak merupakan implikasi dari ketentuan pasal 1320 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan kecakapan merupakan salah satu syarat sah perjanjian. Kecakapan seseorang merupakan tolak ukur kewenangan bertindak seseorang dalam hukum. Pemangku atau pengemban hak dan kewajiban adalah subjek hukum, dan sebab itu juga dari kacamata hukum memiliki kewenangan bertindak. Kecakapan seseorang menurut hukum diberikan oleh undang-undang dalam bentuk ketentuan khusus. Misalnya di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Unsur selanjutnya adalah mengenali dan memahami objek transaksi. Objek transaksi merupakan unsur yang penting untuk diperhatikan terlebih dahulu oleh para pihak. Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1320 KUH Perdata, suatu hal tertentu atau objek perjanjian adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan menjadi hak dari kreditur. Hal ini pun sejalan dengan ketentuan pasal 1332 sampai 1334 KUH Perdata. Unsur selanjutnya adalah memahami dan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa aturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Memahami dan mengumpulkan bahan hukum berupa aturan perundang-undangan dan dokumen hukum ini merupakan satu hal yang memang seharusnya setiap pelaku bisnis pahami sebelum membuat suatu kontrak bisnis. Hal ini mempengaruhi salah satu syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata terkait keusaha halal, yang jika tidak terpenuhi maka perjanjian atau kontrak itu batal demi hukum. Selain itu, dengan memahami dan mengumpulkan bahan hukum, maka para pelaku bisnis dapat menyusun isi kontrak dengan baik secara hukum dan berdasarkan proses bisnis secara runtut dan sistematis. Yang keempat adalah memahami latar belakang kontrak dengan garis besar transaksi. Latar belakang kontrak dan garis besar transaksi merupakan dasar penentuan judul kontrak dan premis. Pengidentifikasian latar belakang kontrak dan garis besar transaksi dapat pula membantu para pihak dalam penentuan aturan hukum yang berlaku bagi hubungan hukum yang akan mereka jalin. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU agar makin jelas terkait dengan keinginan para pihak. Nah, unsur yang terakhir adalah merumuskan pokok-pokok kontrak Merumuskan pokok-pokok kontrak. Merumuskan pokok-pokok kontrak harus dituangkan dalam klausul kontrak yang tersusun secara sistematis dan sesuai dengan proses bisnis.
Perumusan ini sesuai dengan struktur isi perjanjian yang terdapat 3 bagian, yaitu bagian essentialia, bagian naturalia, dan bagian accidentalia. Baiklah, materi anatomi dan penyusunan kontrak akan disampaikan oleh Marsha. Baik, berikutnya adalah anatomi dalam penyusunan kontrak. Pada dasarnya, susunan dan anatomi kontrak itu dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan juga penutup. Apa yang dimuat dalam masing-masing bagian tersebut tentu saja tidak sama pentingnya antara satu kontrak dengan kontrak yang lainnya. Karena biasanya kontrak yang sederhana tidak begitu banyak hal yang dicantumkan dalam bagian pendahuluan. Begitu pula pada bagian penutup. Di dalam bagian pendahuluan itu terdiri dari subbagian pembukaan, subbagian pencantuman identitas para pihak, dan juga subbagian penjelasan. Lalu yang kedua, dalam bagian isi itu terdiri dari 4 klausula, yaitu klausula definisi. Klausula definisi ini biasanya dicantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti dari pengertian umum. Klausula definisi ini penting dalam rangka mengefisienkan klausula-klausula selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan. Lalu ada klausula transaksi. Klausula transaksi ini adalah klausula yang berisi transaksi yang akan dilakukan. Misalnya, dalam jual beli aset, maka harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan juga pembayarannya. Yang berikutnya adalah klausula spesifik. Klausula spesifik ini mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya, klausula tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan sanksi yang berbeda. Dan berikutnya adalah klausula ketentuan umum. Klausula ketentuan umum adalah klausula yang seringkali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang atau kontrak lainnya. Klausula ini antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, dan juga keseluruhan dari perjanjian. Dan yang ketiga adalah bagian penutup, yang terdiri dari subbagian kata penutup dan juga subbagian ruang penempatan tanda tangan. Baik, next. Berikutnya adalah analisis dalam penyusunan kontrak. Untuk mengkaji struktur dan anatomi kontrak, baik yang berdimensi kontrak nasional ataupun internasional, harus dilihat substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Berdasar hasil analisis terhadap berbagai kontrak yang berdimensi nasional, maka kita dapat memilih struktur kontrak menjadi 15 hal pokok. Hal itu meliputi yang pertama adalah judul kontrak. Judul kontrak ini biasanya sama dengan isi kontrak yang bersangkutan, juga mencerminkan ketentuan yang berlaku dalam kontrak tersebut, dan judul kontrak itu tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Yang kedua adalah pembukaan kontrak. Ada 2 model dalam pembukaan kontrak, yaitu tanggal kontraknya disebutkan di awal dan juga disebutkan di akhir. Yang ketiga adalah komparisi atau identitas para pihak. Komparisi ini adalah bagian dari suatu kontrak yang memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak secara lengkap. Biasanya memuat nama para pihak, juga pekerjaan, tempat tinggal, termasuk juga kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak dalam kontrak. Misalkan mewakili pemegang kuasa atau bertindak untuk diri sendiri. Dengan kata lain, apakah para pihak dalam kontrak ini mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Yang keempat adalah resital. Resital ini adalah penjelasan resmi atau latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu kontrak untuk menjelaskan kenapa terjadi perikatan tersebut. Dan dalam hal ini tidak ada yang perlu dijelaskan, maka resital itu tidak mutlak harus ada dalam suatu perjanjian atau kontrak. Yang kelima adalah definisi. Tujuan mendefinisikan istilah itu adalah agar memperjelas dan juga memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang digunakan dalam kontrak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari para pihak yang membuat kontrak. Lalu yang keenam adalah pengaturan hak dan kewajiban. Pada dasarnya, substansi kontrak itu merupakan kehendak dan juga keinginan dari para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, substansi kontrak diharapkan dapat mencakup keinginan para pihak secara lengkap, termasuk objek, hak, dan juga kewajiban dari pihak lain. Yang ketujuh adalah domisili. Tujuan dari penentuan domisili ini adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya. Lalu yang kedelapan adalah keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur itu tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian di luar kekuasaan seperti peperangan atau bencana alam. Lalu yang kesembilan, kelalaian dan pengakhiran kontrak.
lain atau pengakhiran kontrak. Dan yang ke-10 adalah pola penyelesaian sengketa. Dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, selalu dicantumkan tentang pola penyelesaian sengketa ini. Pola penyelesaian sengketa merupakan bentuk atau pola untuk mengakhiri sengketa atau pertentangan yang timbul dari kedua belah pihak. Lalu yang ke-11, penutup, dan juga ada tanda tangan. Yang ke-13 ada hukum yang berlaku. Dalam perjanjian, para pihak menentukan hukum tertentu yang akan diterapkan apabila terjadi perbedaan penafsiran maupun apabila terdapat sengketa di antara para pihak mengenai perjanjian. Lalu ada penyelesaian perselisihan sengketa. Perjanjian itu tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian perlu dimasukkan klausul mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak itu tidak memenuhi perjanjian atau wan prestasi. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan secara damai, arbitrase, atau melalui pengadilan. Dan yang terakhir adalah berakhirnya perjanjian. Dalam pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas kontrak tersebut. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk melindungi pihak-pihak yang lemah. Baik, sekian dari saya. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Adapun kekurangan dan kelebihannya, kekurangan dari materi kali ini, kami minta maaf atas hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.